Halo, lo apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung pekan ya, sudah di hari Jumat. Tapi seperti biasa, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Rano itu mereka mengklaim sudah memenangkan pilkada di DKI Jakarta ini dengan satu putaran. Ini bukan lagi eh, quick count tapi real count katanya di KPU yang mereka hitung itu berdasarkan dari formulir C1 yang dikumpulkan dari seluruh para saksi. Mereka ini sudah suaranya mencapai 50,07%. Jadi ini sudah lebih bukan dari 50% ya. Tapi sementara kubu Ridwan Kamil Suswono itu masih yakin bisa 2 putaran, dan kemudian bahkan mereka membuka sayembara untuk memberikan hadiah 10 juta bagi siapa saja yang bisa melaporkan adanya kecurangan. Ya, real count-nya belum diucapkan, diperlihatkan oleh KPU, tetapi keadaan politik di Jakarta maksud saya sudah sangat dinamis. Walaupun quick count itu jadi semacam alasan pertama untuk mendeklarasikan kemenangan, tetapi itu juga penanda bahwa kemampuan statistik selalu hanya dimungkinkan bila ada semacam suasana akademis itu. Dan statistik tentu selalu dibekali oleh prinsip margin of error. Tetapi kalau kita pahami dengan baik, margin of error itu adalah konsekuensi uncertainties dari setiap analisis statistikal. Nah, di dalam politik, uncertainties itu, terutama dalam pilkada yang sekarang lagi dipersoalkan, dibuat pasti justru oleh undang-undang. Sebab kalau terus-menerus ada di dalam wilayah margin of error, maka akan terjadi perselisihan tuh. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, undang-undang memastikan bahwa pemenang itu adalah 50% lebih. Lebih satu orang maksudnya, bukan lebih 1%, lebih satu orang. Jadi selesai perdebatan margin of error. Uncertainties di dalam metode statistik jadi certainty, jadi kepastian, bahkan unbreakable truth, jadi kebenaran yang nggak boleh lagi dipatahkan oleh undang-undang. Jadi kita pergi pada prinsip undang-undang. Semua debat yang ada sekarang kan berupaya untuk memalsukan prinsip undang-undang itu supaya dimungkinkan margin of error itu ditambah kurangkan, lalu dapat kesempatan untuk bilang harus 2 putaran. Nah, itu konyol namanya itu. Jadi saya kira itu yang mesti saya terangkan di sini, supaya ada kepastian politis, yaitu undang-undang yang dasarnya adalah unbreakable truth itu. Saya pakai bahasa metodologi itu yang tidak bisa dipatahkan lagi karena itu ada undang-undang. Margin of error masih bisa dimainkan tentu, tetapi kepastian undang-undang itu berlaku final. Jadi selamat buat PDIP yang memenangkan pertandingan di Jakarta, dan itu akan menjadi penanda bahwa Jokowi akhirnya tidak punya lagi grip di Jakarta. Itu keunggulan pertama dari psikologi publik yang memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu jangan balik-balik lagi dalam politik, apalagi di Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono ini mereka masih merasa punya celah bisa masuk putaran kedua itu karena masih ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa Pramono Rano itu belum 50% plus 1. Itu termasuk juga Kompas juga hasilnya seperti itu. Tapi kalau sudah dengan real count-nya dari formulir C1-nya kan ya justru artinya jadi pegangan itu ya, bukan quick count. Quick count ini hanya sebagai panduan saja gitu, dan itu tidak punya kekuatan hukum. Ya, kita harus hentikan ambisi lembaga-lembaga survei yang disewa oleh Muldo Mulyono ini untuk memainkan emosi psikologi publik. Padahal sebetulnya di Jakarta itu Jokowi itu kalah telak. Kan kalau kita mau hitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu intinya tuh.
Nah, kita mau lihat misalnya 60% ini digabung dengan kemenangan PDIP di banyak daerah. Ada berapa, dari 500 paruh PDIP dapat kan 200 berapa, Pak Hasto sebutin kemarin 239 bupati kepala daerah itu juga dimenangkan PDIP. Papua itu sebagian besar PDIP. Jadi terlihat bahwa PDIP memang berhasil mengkonsolidasi suara atas prinsip marhanisme dan atas prinsip anti mulyonoisme kan. Itu dasarnya kan. Jadi konyol kalau lembaga-lembaga survei ini masih memainkan prinsip margin of error untuk menagih atau melihat peluang dua putaran di Jakarta. Itu konyol juga tuh. Nah, kita sebetulnya hanya ingin mengatakan bahwa era Jokowi itu udah selesai di Jakarta. Penanda adanya Jokowi kan tinggal di Jawa dan di Sumatera Utara yang memang itu adalah basis yang akan dia pertahankan habis-habisan sebagai the last battle, perang terakhir tuh. Tetapi fakta bahwa PDIP itu menguasai daerah itu juga semacam kepungan terhadap Jawa nanti kan. Nah, itu hal yang bagus juga bahwa PDIP ternyata berkembang di Jawa, di luar Jawa justru. Dan orang tahu bahwa ya Raja Jawa kalau nggak ada PDIP buat apa, itu jadi raja yang kedinginan sebetulnya kan. Jadi kemampuan kita untuk melihat apa namanya, the end dari Jokowi itu hari-hari diperlihatkan di Jakarta, kemenangan PDIP, dan di separuh dari 500 kota, 500 pilkada di daerah itu 239 itu dimenangkan oleh PDIP. Ini fakta, ini ada tahapan sejarah baru bagi PDIP untuk mengkonsolidasikan ideologinya tuh, yaitu kerakyatan. Nah, ini yang menarik, PDI ini mengklaim Bung Rocky kendati mereka kalah di Jawa Tengah. Kan banyak orang merasa wah, itu babak belur nih. Kandang banteng di kandangnya sendiri Jawa Tengah, bahkan juga di Solo itu. Tapi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengklaim bahwa mereka itu justru pilkada kali ini menang lebih banyak gitu dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Kemenangan PDIP di pilkada itu inline dengan kemenangan PDIP di pilpres kemarin, yaitu legislatifnya kan. DPR RI itu tetap PDIP yang dominan di situ kan. Jadi bayangkan misalnya, ini justru era ketika PDIP meninggalkan satu jejak sejarah baru dalam politik Indonesia. Di daerah-daerah eksekutif dimenangkan oleh PDIP, di parlemen pusat dimenangkan oleh PDIP, apalagi di Jakarta tuh. Jadi konsolidasi ideologi sekarang masuk pada tahap yang lebih intelektual. Sangat mungkin PDIP mulai berpikir untuk membuat kaderisasi yang mematangkan apa yang disebut marxisme, Soekarnoisme, justice, Pancasila. Kan semua itu potensi PDIP untuk menjadi partai yang betul-betul ideologis. Dan publik sekarang menginginkan bahwa partai itu mesti jelas ideologinya tuh, supaya kalaupun dia koalisi, itu koalisi karena kesetaraan atau kesamaan ideologi. Nah, ini hal baru dalam politik kita. Apa impactnya pada Jokowi? Ya Jokowi seorang politisi yang dari awal nggak punya ideologi dan tidak paham fungsi ideologi dalam berpolitik. Kalau dia paham, dia nggak mungkin jadikan PDIP itu sebagai bancakan dia kan. Jadi Jokowi memang tidak punya etika dalam politik. Dia nggak ngerti bahwa PDIP itu adalah sebuah partai yang dibasiskan untuk perjuangan ideologis, itu intinya. Nah, pragmatisme Jokowi akhirnya dibatalkan di Jakarta, dibatalkan di mana-mana tuh. Satu-satunya tempat berlindung Jokowi selain gorong-gorong tentu adalah, saya sebut selain gorong-gorong dalam pengertian satire ya, adalah Medan dan Jawa Tengah. Udah, itu aja dasarnya. Tetapi kita mesti tahu juga bahwa ya Jawa Tengah itu bukan dinasti Jokowi yang menang tuh kan. Itu orang Jokowi tapi bukan dinasti. Satu-satunya dinasti yang menang adalah di Sumatera Utara. Nah, itu jauh dari Jawa sebetulnya. Jadi sekali lagi, dan kita tahu politik di Sumatera Utara itu penuh dengan pragmatisme dan oportunisme tuh. Jadi kita balik lagi pada pembicaraan nilai hari ini. Impact dari tumbuhnya kembali PDI Perjuangan itu harus juga berakibat pada susunan kabinet yang dibuat Pak Prabowo. Tentu akan ada, saya kira pasti akan ada reshuffle karena fakta politik akan didikte oleh kemenangan PDIP di daerah, di pilkada-pilkada, dan terutama kemenangan PDIP di Jakarta. Itu parameter utama untuk menunjukkan bahwa politik PDIP itu tidak mungkin lagi diabaikan oleh pemerintahan hari ini. Jadi Pak Prabowo pasti akan
ya sebetulnya reshuffle supaya ada realignment, ada tatanan baru di dalam politik Indonesia. Karena faktor tadi kita tiba-tiba mengerti bahwa PDIP itu bahkan tumbuh di daerah-daerah tuh. Itu penanda pertama bahwa politik harus kembali memang pada duel ideologi. Selamat kasih. Kan masih banyaknya pilkada yang dimenangkan PDIP, berarti ini Mulyono gagal dong menghabisin PDIP ya. Dan kalau kemudian PDIP itu posisinya makin menguat, ini kan posisi tawarnya di depan Pak Prabowo juga makin kuat gitu. Dan Jokowi pasti tahu belaka bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu punya kedekatan dengan Ibu Megawati dan PDIP. Artinya kalau grab dia makin mengendor, ya ini nanti sangat mungkin terjadi semacam CLBK begitu antara PDIP dengan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Jadi bisa kita simpulkan dari 500-an pilkada itu separuhnya dimenangkan PDIP itu. Dan fakta ini menunjukkan bahwa Jokowi itu memang ujungnya udah terlihat tuh, atau ujung artinya akhir dari kekuasaan dia tuh. Jadi percuma dia masih berupaya untuk tanam pengaruh melalui anaknya Gibran itu, kalau fakta politiknya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kan harusnya Gibran ada di situ, sudah di backup oleh permainan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi, di backup oleh cawe-cawe bapaknya kemana-mana. Tetapi faktanya PDIP lebih dekat dengan Prabowo dibandingkan Gibran dengan Prabowo akhirnya kan. Ini kimia yang mesti kita bayangkan juga, bahwa akses Pak Jokowi pada Presiden Prabowo tidak mungkin lagi sedalam akses yang ada pada pilpres yang lalu kan. Jadi pilkada itu mengubah akses Jokowi ke Pak Prabowo sebagai presiden tuh. Melalui siapa? Udah nggak ada lagi kan. Melalui Gibran loh. Gibran justru yang jadi masalah karena kedudukan Gibran di situ tetap tidak bisa diterima legitimasinya oleh masyarakat luas. Nah, itu intinya tuh. Jadi terlihat bahwa percaturan politik itu akan jadi sangat sederhana sekarang, yaitu Pak Prabowo atau Presiden Prabowo pasti akan menghitung kekuatan PDIP. Nah, apa di dalam kalkulasi itu ada unsur semacam ya tukar tambah dengan Jokowi? Tidak, karena Jokowi secara faktual selesai itu. Jadi saya kira itu kesimpulan dari pilkada hari ini. Pilkada akhirnya membenarkan bahwa rejim yang sedang berkuasa hari ini itu satu waktu akan merevisi posisi dia terhadap Jokowi, atau sebaliknya Jokowi yang mesti tahu diri supaya tidak perlu lagi untuk membayangkan bahwa dia akan punya kesempatan pergi ke 2009. Dari sekarang kita bisa pastikan bahwa nggak ada kadernya Jokowi termasuk Mas Gibran itu untuk pergi ke 2009. Fasilitasnya udah hilang dan aura politik balik pada prinsip bahwa kejujuran itu akhirnya dimenangkan oleh PDIP. Dan itu yang menyebabkan kita boleh melihat pilkada hari ini sebagai tuntunan untuk membaca politik 2009, itu politik tanpa unsur Jokowi. Saya kira itu memang menyakitkan kesimpulan ini, tapi itulah faktanya. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.